Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini bertemu kembali dengan Bu Dewi di pelajaran PAI. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Sudah siap? Menyimak baik? Oke, kita mulai ya. Siapakah Luqman itu? Luqman adalah seorang laki-laki, seorang ayah yang Allah abadikan namanya menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Namanya disebut 2 kali dalam surat ini ketika beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hikmah kepada Luqman sehingga diberi gelar Luqman Al-Hakim, yang artinya Luqman yang dianugerahi hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kata-kata bijak yang bisa dijadikan pedoman hidup oleh manusia. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Luqman diberi hikmah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Al-ayah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Quran Surat Luqman ayat 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa nasihat Luqman buat anaknya dan juga buat kita semua. Yang pertama adalah nasihat tentang akidah. Luqman melarang anaknya berbuat syirik karena syirik merupakan dosa besar. Syirik adalah menyekutukan Allah atau menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Mari kita lihat Quran Surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nasihat yang kedua adalah nasihat tentang berbuat baik kepada orang tua. Luqman juga berwasiat kepada anaknya dan kepada kita semua agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Coba lihat Quran Surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jadi kedudukan orang tua itu kedudukannya kedua setelah menyembah Allah. Yang pertama adalah menyembah Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut ke nasihat. Nasihat ketiga adalah tentang ibadah. Inti nasihat Luqman tentang ibadah, yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, mengerjakan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, bersabar terhadap musibah yang menimpa. Ini dijelaskan dalam surat Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nasihat yang keempat adalah nasihat tentang bermuamalah atau
hubungan sesama manusia. Pesan Luqman untuk nasihat ini adalah yang pertama, tidak memalingkan muka dari manusia karena sombong. Jadi tidak boleh sombong. Yang kedua, tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, merasa hebat, merasa jago. Yang ketiga, merendahkan suara. Ini dijelaskan dalam surat Luqman ayat ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah 4 nasihat Luqman, 4 pesan Luqman, wasiat Luqman kepada anaknya, yang juga diwasiatkan kepada kita selaku umat Islam. Itu saja penjelasan dari Bu Dewi, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, terima kasih sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.